Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakil Iman Ruslin dengan NIM S1S1240118 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem operasi, pengertian dari sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, serta contoh dan kelebihan dari kekurangan sistem operasi. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama atau software yang mengelola seluruh sumber daya komputer, baik perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak lainnya. Sistem operasi bertindak sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer, serta memungkinkan berbagai program dapat dijalankan dan bekerja dengan efisien. Sistem operasi sendiri memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah manajemen perangkat keras, yaitu untuk mengatur penggunaan CPU, memori, hard disk, printer, dan perangkat lainnya. Yang kedua adalah manajemen file, untuk mengatur penyimpanan, penamaan, penghapusan, dan akses terhadap file di sistem. Yang ketiga adalah manajemen proses, yaitu untuk mengatur proses-proses yang berjalan, multitasking, dan komunikasi antar proses. Yang keempat adalah manajemen memori, untuk mengalokasikan dan mengatur penggunaan memori oleh program. Yang kelima, antarmuka pengguna atau user interface, yaitu untuk memberikan tampilan untuk berinteraksi baik berbasis teks, command line, maupun grafis atau GUI. Yang keenam adalah manajemen keamanan dan proteksi, untuk memberikan perlindungan terhadap akses ilegal ke data atau sistem, baik dari pengguna lain. Selanjutnya, kita beralih ke jenis-jenis sistem operasi. Jenis-jenis sistem operasi itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama, yaitu sistem operasi batch. Sistem operasi batch adalah sistem yang menjalankan pekerjaan secara berkelompok atau dalam bentuk batch, tanpa interaksi langsung dari pengguna selama proses berlangsung. Pengguna hanya menyerahkan tugas kepada operator, lalu sistem akan mengelompokkannya dan mengeksekusinya secara otomatis satu persatu. Sistem ini banyak digunakan pada era awal komputer untuk memproses data dalam jumlah besar secara efisien, seperti pengolahan data perbankan atau statistik. Meskipun kurang fleksibel dan tidak mendukung interaksi langsung, sistem ini sangat efisien dalam meminimalkan waktu menganggur CPU. Contohnya IBM OS atau 360. Dan yang kedua, contoh selanjutnya adalah SPOL atau Simultaneous Peripheral Operation Online. Selanjutnya yang kedua adalah sistem operasi waktu nyata. Sistem operasi waktu nyata dirancang untuk menangani tugas yang membutuhkan respons sangat cepat dan presisi waktu yang tinggi. RTOS umumnya digunakan pada sistem kendali seperti alat medis, sistem navigasi pesawat, sistem robotika, dan perangkat industri lainnya. Sistem ini mampu memproses data secara langsung saat data masuk tanpa penundaan, sehingga sangat andal untuk aplikasi yang bersifat kritis. Kelebihannya adalah stabilitas dan kecepatannya. Namun, sistem ini biasanya lebih kompleks dan mahal untuk dikembangkan. Contohnya seperti FXWorks, Real-Time Linux, dan FreeRTOS. Yang ketiga adalah sistem operasi multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses dan menggunakan komputer secara bersamaan melalui terminal yang berbeda. Sistem ini sering digunakan di server atau komputer pusat yang melayani banyak pengguna, seperti di universitas atau perusahaan besar. Keuntungan dari sistem ini adalah efisiensi penggunaan sumber daya dan kemampuan untuk mendukung kerja kolaboratif. Namun, sistem ini membutuhkan manajemen keamanan dan akses yang baik agar data antar pengguna tidak saling terganggu atau bocor. Contohnya Unix dan Linux. Selanjutnya adalah sistem operasi multitasking.
Sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program dijalankan secara bersamaan di dalam satu komputer. Contohnya, pengguna dapat menjalankan pemutar musik sambil mengetik dokumen dan membuka browser. Sistem ini sangat umum digunakan pada komputer pribadi dengan sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Multitasking dapat meningkatkan produktivitas pengguna. Namun, jika sumber daya terbatas dan program yang berjalan terlalu banyak, kinerja komputer bisa melambat. Selanjutnya adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan dirancang khusus untuk mengelola dan mendukung fungsi jaringan komputer. Dengan sistem ini, komputer-komputer dalam jaringan dapat saling terhubung, berbagi file, printer, dan perangkat lainnya. NOS biasanya digunakan pada server jaringan di perusahaan atau institusi besar. Contoh NOS adalah Windows Server dan beberapa varian Unix atau Linux. Sistem ini sangat bermanfaat untuk kolaborasi dan efisiensi kerja tim, namun memerlukan konfigurasi yang tepat dan sistem keamanan yang kuat. Selanjutnya adalah sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah sistem yang mengelola kumpulan komputer yang terhubung dalam satu jaringan agar berfungsi seperti satu sistem komputer tunggal. Dalam sistem ini, proses dan data dapat disebarkan ke beberapa komputer sekaligus. Namun, pengguna seolah-olah hanya menggunakan satu komputer. Contohnya digunakan oleh perusahaan besar seperti Google dan Amazon untuk mengelola ribuan server secara efisien. Sistem ini unggul dalam hal kecepatan, skalabilitas, dan ketersediaan, meskipun pengelolaannya cukup kompleks. Contohnya seperti Amoeba dan Inferno. Selanjutnya adalah sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile adalah sistem yang dirancang untuk perangkat bergerak seperti smartphone, dan tablet. Sistem ini dioptimalkan untuk penggunaan layar sentuh, konektivitas nirkabel, efisiensi daya, dan ukuran perangkat yang kecil. Contoh paling umum dari sistem operasi mobile adalah Android dan iOS. OS mobile menawarkan antar muka pengguna yang sederhana dan mudah digunakan. Namun, biasanya tidak sekuat sistem operasi desktop dalam menangani tugas berat seperti pemrograman atau desain grafis tingkat tinggi. Contohnya seperti Android, iOS, dan Harmony OS. Baik, selanjutnya adalah contoh sistem operasi. Contoh sistem operasi yang pertama. Yang pertama adalah sistem operasi komputer atau desktop atau laptop. Contohnya seperti Windows, sistem operasi buatan Microsoft yang sangat populer di kalangan pengguna personal dan komputer, dan kantor. Windows memiliki antar muka pengguna yang familiar dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk pemula maupun pengguna profesional. Namun, Windows bersifat berbayar sehingga pengguna perlu membeli lisensi untuk menggunakannya. Contohnya Windows 10 dan Windows 11. Contoh selanjutnya adalah Mac OS, sistem operasi buatan Apple yang digunakan pada komputer Mac. Sistem ini dikenal stabil, cepat, dan aman dari banyak ancaman malware. Mac OS sangat ideal untuk pekerjaan desain grafis, video editing, dan produksi multimedia. Namun, sistem operasi ini hanya bisa dijalankan pada perangkat Apple, sehingga pengguna tidak memiliki banyak pilihan perangkat. Contoh Mac OS Venture, Mac OS Sonoma. Contoh selanjutnya adalah sistem operasi open source atau Linux yang banyak digunakan oleh pengembang dan server. Sistem ini sangat stabil, aman dari virus, dan tersedia dalam berbagai distribusi sesuai kebutuhan pengguna. Namun, tidak semua aplikasi Windows dapat dijalankan langsung di Linux, dan pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk memahami cara kerjanya. Contohnya Ubuntu, Debian, Fedora, dan ZenOS. Contoh selanjutnya adalah Chrome OS, sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google untuk Chromebook. Sistem ini terintegrasi dengan baik dengan layanan Google seperti Google Drive, Gmail, dan Google Docs.
serta memiliki fitur keamanan yang kuat dengan pembaruan otomatis. Sayangnya, Chrome OS sangat bergantung pada koneksi internet dan tidak mendukung semua aplikasi desktop seperti Windows atau Mac OS. Selanjutnya adalah sistem operasi mobile di ponsel dan tablet. Contohnya yaitu Android, sistem operasi mobile paling populer di dunia yang dikembangkan oleh Google. Android adalah sistem operasi mobile yang sangat populer dan fleksibel. Sistem ini bersifat open source dan mendukung berbagai merek serta model perangkat. Aplikasi untuk Android tersedia sangat banyak melalui Google Play Store. Namun, Android mengalami masalah fragmentasi karena banyaknya versi yang beredar di berbagai perangkat. Selanjutnya adalah iOS, sistem yang sangat eksklusif untuk perangkat Apple seperti iPhone dan iPad. iOS dikenal sangat stabil, cepat, dan aman. Sistem ini hanya tersedia untuk perangkat Apple seperti iPhone dan iPad. Dengan ekosistem yang terintegrasi secara sempurna, keamanan dan privasi pengguna menjadi fokus utama Apple, sehingga iOS dianggap sangat andal. Namun karena sifatnya eksklusif, iOS tidak bisa digunakan di luar perangkat Apple. Dan contoh selanjutnya adalah Harmony OS, sistem operasi buatan Huawei sebagai alternatif Android. Sistem ini cepat, ringan, dan terintegrasi dengan baik dalam ekosistem perangkat Huawei, serta teknologi Internet of Things. Namun, karena masih tergolong baru, Harmony OS belum sepopuler Android atau iOS. Pilihan aplikasinya masih terbatas dan dukungan pengembang serta pengguna global juga belum sebanyak sistem operasi mobile lainnya. Contoh selanjutnya adalah KaiOS, sistem operasi yang ringan untuk ponsel fitur atau fitur phones banyak digunakan di negara berkembang. Kelebihan utamanya adalah kemampuan berjalan dengan lancar pada perangkat dengan RAM hanya 256 MB hingga 512 MB, menjadikannya ideal untuk pasar negara berkembang. Tetapi kelemahan terbesarnya adalah keterbatasan jumlah dan jenis aplikasi yang tersedia, karena ekosistem pengembangnya belum sebesar Android atau iOS. Yang ketiga adalah sistem operasi server. Contohnya seperti Windows Server, versi khusus Windows untuk server, digunakan di banyak perusahaan. Sistem ini memiliki antarmuka grafis yang memudahkan pengguna dalam melakukan konfigurasi. Meskipun begitu, Windows Server merupakan produk berbayar dengan lisensi yang cukup mahal. Selain itu, kinerjanya tidak sekuat sistem berbasis Linux dalam menangani beban tinggi atau lalu lintas jaringan yang besar. Contoh kedua adalah Red Hat Enterprise Linux atau RHEL sebagai sistem operasi Linux komersial untuk keperluan bisnis dan server. Sistem ini cocok untuk keperluan bisnis dan lingkungan data center. Namun karena bersifat komersial, pengguna perlu membayar lisensi untuk mendapatkan dukungan resmi. Pengguna juga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang sistem Linux agar dapat mengelola RHEL dengan optimal. Contoh selanjutnya adalah Ubuntu Server, versi server dari Ubuntu yang sering digunakan di cloud dan data center. Sistem ini ringan, stabil, serta didukung oleh komunitas yang sangat aktif. Dokumentasinya lengkap dan banyak digunakan di server cloud seperti AWS dan Google Cloud. Kekurangannya adalah antarmuka berbasis teks yang kurang ramah bagi pemula, serta kebutuhan akan pengetahuan teknis dalam mengelola sistem dan jaringan. Contoh selanjutnya adalah FreeBSD, sistem operasi open source yang digunakan di server karena kestabilannya. Sistem ini memiliki performa tinggi dan lisensi yang lebih fleksibel daripada Linux. Meskipun begitu, FreeBSD kurang populer dibandingkan Linux, sehingga dokumentasi dan dukungan komunitasnya lebih terbatas. Penggunaannya juga lebih teknis dan kompleks, tidak cocok untuk pemula. Selanjutnya adalah sistem operasi waktu nyata atau RTOS. Yang pertama yaitu FreeRTOS. RTOS open source yang digunakan dalam embedded system dan IoT karena ukurannya kecil dan efisien. FreeRTOS cocok digunakan dalam proyek-proyek tertanam yang membutuhkan kecepatan tinggi dan pengolahan waktu nyata.
Namun, fitur yang ditawarkan terbatas jika dibandingkan dengan RTOS komersial dan pengguna perlu memiliki keahlian dalam pemrograman embedded system. Contoh selanjutnya adalah VxWorks, RTOS komersial yang digunakan dalam sistem industri dan pertahanan. Ia menawarkan performa real-time tinggi, stabilitas luar biasa, dan dukungan teknis profesional. Kekurangannya adalah biayanya yang mahal serta penggunaannya yang terbatas pada aplikasi industri tertentu. Contoh selanjutnya adalah RTEMS, sistem operasi waktu nyata untuk sistem tertanam. Sering digunakan dalam aerospace, sistem ini bersifat open source dan mendukung standar POSIX, sehingga memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengembangan perangkat lunak. Tetapi kekurangannya terdapat pada kurva pembelajaran yang cukup tinggi, terutama bagi pengembang yang belum terbiasa dalam sistem real-time atau lingkungan bara metal. Yang kelima adalah sistem operasi tertanam atau embedded OS. Contoh yang pertama adalah Tiny OS, digunakan dalam perangkat dengan daya rendah seperti sensor nirkabel. Tiny OS sangat hemat energi dan cocok untuk jaringan sensor dalam proyek riset atau aplikasi IoT berskala kecil. Sayangnya, fungsi sangat terbatas dan hanya cocok untuk proyek khusus. Pengembangnya juga tidak seluas sistem operasi lain sehingga dukungan teknis bisa terbatas. Contoh kedua adalah Contiki, digunakan dalam perangkat Internet of Things yang memungkinkan perangkat kecil terhubung ke internet dengan efisien. Namun, Contiki tidak dirancang untuk sistem berskala besar dan komunitas pengembangnya tidak sebesar Linux, sehingga dokumentasi dan dukungan bisa menjadi tantangan. Contoh yang terakhir adalah embedded Linux, versi Linux yang dioptimalkan untuk perangkat seperti router, smart TV, dan sistem otomotif. Sistem ini sangat fleksibel, kuat, dan mendukung berbagai arsitektur perangkat keras. Karena bersifat open source, banyak produsen menggunakan embedded Linux. Namun pengguna perlu memiliki pemahaman teknis mendalam karena pengembangannya bisa rumit, terutama dalam proses debugging dan penyesuaian sistem. Baik, itu dia penjelasan lengkap tentang sistem operasi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.